Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini untuk kelas 12 kita membahas tentang median. Median masih berhubungan dengan materi statistika, yaitu ukuran pemusatan dan letak data. Apa itu median? Pengertian median. Median atau disingkat dengan ME adalah nilai tengah dari suatu data atau nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data itu sudah terurut. Jadi datanya diurutkan dari yang terkecil dahulu baru ke yang terbesar. Itu namanya data terurut. Median di sini ada data tunggal dan data kelompok. Yang kita bahas yang pertama adalah median data tunggal. Untuk median data tunggal, jika banyak datanya itu ganjil, jumlah datanya itu ganjil, maka rumus dari data median data tunggal tersebut adalah ME atau median sama dengan X ke 1/2 dikali N plus 1. Jadi datum ke 1/2 dikali N plus 1. Itu dihitung terlebih dahulu. Yang 1/2 kali N plus 1. N itu adalah banyak datanya. Datanya ada berapa di situ? Kita hitung terlebih dahulu. Kemudian jika banyak data itu genap, jadi jumlah datanya genap, maka rumusnya yaitu median atau disingkat ME sama dengan data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1. Jadi N/2-nya dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambah 1, dibagi dengan 2. Jadi data keberapa nanti, N-nya tetap, N adalah banyak data, datanya ada berapa, itu ditambah dengan datum ke N/2 ditambah 1. Kemudian kalau sudah dijumlahkan baru dibagi 2, itulah mediannya. Untuk contoh, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Jadi ada 5 orang anak, di situ ada kelereng. Mereka memiliki jumlah kelereng yang berbeda. Ada yang 5, 6, 7, 3, dan 2. Berapa median dari jumlah kelereng tersebut? Langkah yang pertama, data tersebut itu kita urutkan terlebih dahulu. Jadi mengurutkannya dari nilai data terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dari 2, 3, 5, 6, dan terakhir yaitu 7. Untuk 2 itu X1. Jadi angka 2 itu adalah X1. Artinya 2 adalah datum ke 1 atau data ke 1. Kemudian 3 itu datum ke 2. 5 datum ke 3, begitu seterusnya. Jadi kita hitung datanya itu ada berapa? Datanya ada 5.
Jadi kalau 5 itu adalah data ganjil. N sama dengan 5. Artinya 5 adalah data ganjil. Berarti kita memakai rumus median yang memiliki banyak data ganjil. Rumusnya, median sama dengan datum ke 1/2 dikali N plus 1. N-nya sudah diketahui yaitu 5. Maka kita masukkan, kita substitusikan N sama dengan 5 ke rumus median. Jadi median sama dengan datum ke atau X ke 1/2 dikali 5 ditambah 1. Sama dengan datum ke 1/2 dikali 6. 1/2 dikali 6 berarti datum ke 1 kali 6 dibagi 2. Artinya 6 dibagi 2. Sama dengan X ke-3 atau datum ke-3. Jadi X3 itu bukan hasilnya, tapi kita lihat datum ke-3 atau X3 itu angkanya berapa gitu. Ternyata setelah kita lihat datum ke-3 atau X ke-3 itu adalah 5. Jadi median dari data tersebut adalah 5. Contoh kedua, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut, sudah tertulis di soal. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Jadi datanya itu belum terurut, data yang di soal. Kemudian kita jawab dengan cara mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah kita urutkan, baru kita tulis mulai dari datum pertama, datum kedua, atau bisa disebut X3, X4, sampai ternyata ada datanya X ke 10. Artinya jika N 10 berarti jumlah data tersebut, banyak data tersebut ada 10. N sama dengan 10, artinya datanya genap. Kalau data genap, maka kita memakai rumus yang median data tunggal untuk data berjumlah genap. Rumus median sama dengan data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 dibagi 2. Kita masukkan, substitusikan N-nya. N sama dengan 10, sudah diketahui di atas. Jadi median sama dengan datum ke 10/2 ditambah datum ke 10/2 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya sama dengan X5 ditambah X5 plus 1 dibagi 2. Jadi sama dengan X5 ditambah X6 dibagi 2. Kita lihat X ke-5 atau datum ke-5 angkanya berapa? Nah, datum ke-5 itu angkanya ada di 170 ditambah datum ke-6 yaitu 171.
Kemudian kita jumlahkan 170 ditambah 171 hasilnya 341 baru dibagi dengan 2 sama dengan 170,5. Jadi median dari data tersebut adalah 170,5. Sekarang untuk median data kelompok. Kalau data kelompok, pasti datanya memiliki interval, atau kalau soal data kelompok pasti ada nilai datanya dan ada frekuensinya. Dia ada kolom-kolomnya. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FKSM dibagi FM dikali P. TB itu artinya tepi bawah kelas median diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. N artinya banyak data atau jumlah dari frekuensi, kemudian FKSM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sebelumnya. FM artinya frekuensi kelas median dan P adalah panjang interval. Panjang interval itu dilihat dari kelasnya, nanti kelas mediannya ada di kelas keberapa. Kalau sudah tahu kelas mediannya barulah kita dapat mengetahui nilai dari TB, FKSM dan yang diperlukan lainnya. Contoh median untuk data kelompok. Disiapkan tabel dengan data berat badan dan frekuensi. Untuk berat badan 46 sampai 50 frekuensinya ada 3. 51 sampai 55 ada 2. 56 sampai 60 ada 4. Begitu seterusnya sampai 81 sampai ke 85. Berat badan 81 sampai 85 itu ada 1. Nah, hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data kelompok seperti di samping. Hitunglah median berat badan mahasiswa di samping. Tabel tersebut kita jabarkan menjadi 3 kolom. Kolom yang pertama berat badannya, kolom kedua adalah frekuensi atau jumlahnya yang sudah ada di soal. Kemudian kita tambahkan kolom ketiga, kita isi dengan frekuensi kumulatif atau kita singkat dengan FK. Jadi frekuensi kumulatif. Kita hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif di kelas ketiga artinya 5, yang sebelumnya 5 ditambah 4, jadi 9. Selanjutnya 9 ditambah 5, 14. 14 ditambah 6, 20. 20 ditambah 4, 24. Kemudian ditambah sampingnya lagi 1, 25 ditambah 1 lagi 26. Kemudian kita tambahkan frekuensinya, kita jumlahkan. Ternyata frekuensi tersebut ada 26. Artinya N sama dengan 26. Jadi kita lihat tabel yang sudah kita jawab tadi. Setelah kita tahu frekuensi kumulatifnya, untuk di kelas pertama, di kelas 46 sampai 50, itu frekuensi kumulatif ada 3. Artinya 3 itu
datum ke-1 sampai datum ke-3. Kemudian di kelas 2 ada 5, itu ada di datum ke-4, jadi lanjutannya di kelas pertama, X3, kemudian lanjut X4 sampai X5. Setelah X5 itu lanjut ke X6, jadi X6 sampai X9, 9-nya diperoleh dari frekuensi kumulatifnya, sampai ke-9 saja. Kemudian dilanjut setelah X9 itu adalah X10 sampai X14. Sampai ke bawah, paling bawah yaitu kelas ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas ke-8 itu adalah X26. Data ke-26. Karena banyak datanya, jumlah datanya tadi ada 26. Kemudian kita mencari kelas median terlebih dahulu. Cara mencari kelas median yaitu 1/2 dikali N. N-nya ada 26. Jadi 1/2 dikali 26 yaitu 13. Kelas mediannya ada di data ke-13. Artinya 13 itu X ke-13. Di manakah letak kelas X13? Ternyata X13 itu ada di kelas ke-4, yaitu kelas 61 sampai 65. 61 sampai 65, frekuensinya ada 5, frekuensi kumulatifnya ada 14. Nah, itulah kelas median. Kalau sudah tahu kelas mediannya, maka kita baru bisa menentukan yang ada di rumus tersebut, ada di rumus median. Yang kita perlukan apa saja? Yaitu kalau di rumus median data kelompok itu ada TB, ada N, ada FKSM, kemudian ada FM, dan ada P. Setelah kita tahu kelasnya, berarti kita bisa menentukan TB-nya. TB atau tepi bawah kelas median diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah itu adalah 61, berarti 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Setelah kita mengetahui nilai-nilainya, barulah kita masukkan di dalam rumus, yaitu median sama dengan 60,5 ditambah 26/2 dikurangi 9 dibagi dengan 5, baru dikali dengan 5, karena P-nya tadi 5. Sama dengan 60,5 ditambah 26 dibagi 2, yaitu 13, dikurangi 9/5 dikali 5. 60,5 ditambah 13 dikurangi 9 yaitu 4. Jadi 4/5 dikali 5. Sama dengan 60,5 ditambah 20/5. Karena 4 kali 5 yaitu 20/5. Sama dengan 60,5 ditambah 4. Itu ada bilangan desimal, ada komanya. Jadi kalau 60,5 ditambah 4, caranya ada di samping. Hasilnya 64,5. Itu ada bilangan desimal, ada komanya. Jadi kalau 60,5 ditambah 4, caranya ada di samping. Hasilnya 64,5. Agar bisa lebih paham dan lebih menguasai tentang median data tunggal dan data kelompok, Ibu siapkan soal-soal tentang median, silahkan dikerjakan. Tentukan median dari data-data di bawah ini. Sudah disiapkan datanya, ada data tunggal dan data kelompok.
Oke, sekian penjelasan Ibu Nike tentang materi median. Ada median data tunggal dan median data kelompok. Masing-masing menghitungnya ada rumusnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.